6 panduan operasi frontend. Menyalakan perangkat. Dari kiri ke kanan port input HDMI, 3 port USB, port kabel LAN, di bawahnya adalah port kabel daya, sakelar daya. Ambil kabel daya dan colokkan ke port daya, nyalakan sakelar daya, tunggu hingga perangkat menyala. Menghubungkan WiFi. Pertama, tarik ke bawah layar, tekan, dan tahan ikon WiFi untuk masuk ke halaman WiFi. Pilih sinyal WiFi yang paling kuat, ketuk untuk menyambung. Mengaktifkan perangkat baru. Ketuk aplikasi Skin Center. Saat penggunaan resmi, harap login dengan email untuk mengaktifkan dan menggunakan. Jika memilih trial, harap keluar dari mode trial tepat waktu, karena riwayat pengukuran kulit dalam mode trial hanya dapat disimpan selama beberapa jam. Pilih mode trial untuk masuk ke beranda. Setelah masuk ke beranda, di atas adalah gambar carousel, di bawahnya secara berurutan adalah bacaan wajib saat menyalakan. Video pengajaran dan video fungsi. Ketuk baru di kanan atas untuk masuk ke halaman pembuatan profil baru. Di bagian bawah adalah bilah navigasi utama. Dari kiri ke kanan beranda, pusat member, pengukuran kulit cerdas, pusat data dan pengaturan sistem. Pusat member. Ketuk ikon kedua di bagian bawah untuk masuk ke halaman pusat member. Ketuk baru di kanan atas untuk masuk ke halaman pembuatan profil baru. Masukkan nama, pilih jenis kelamin, pilih tanggal lahir tahun, bulan, hari, dan nomor ponsel dengan digit yang benar. Ketuk simpan sekarang. Ketuk ikon kedua di kanan atas untuk kembali ke halaman sebelumnya. Profil yang baru dibuat akan muncul di paling atas manajemen profil. Ketuk kotak pencarian di bagian atas dapat mencari klien dengan cepat dengan mencari nama klien atau nomor telepon. Ketuk profil klien yang baru dibuat. Di sebelah kiri dapat mengedit data pribadi klien. Di sebelah kanan adalah tombol mulai pengukuran kulit. Perekaman 3D. Ketuk tombol mulai pengukuran kulit untuk masuk ke halaman pemotretan. Saat memotret, perhatikan garis tengah sejajar dengan garis tengah hidung. Subjek yang difoto harap menutup kedua mata, letakkan dagu di penahan dagu, tempelkan dahi pada penahan dahi. Di bagian atas bingkai pemotretan dapat mengalihkan fungsi garis bantu bentuk E dan fungsi garis bantu kontur wajah. Ketuk wajah depan untuk memulai. Setelah pemotretan wajah depan selesai, akan muncul 5 gambar. Gambar cahaya putih, gambar negatif polarized lighted, gambar positif polarized lighted, gambar wood as layer, dan gambar hover layer. Ketuk tombol wajah kiri untuk masuk ke halaman pemotretan wajah kiri. Subjek yang difoto perlu memutar kepala 45 derajat ke kanan, memperlihatkan wajah kiri. Perhatian, juga perlu memperlihatkan sedikit wajah kanan. Jika tidak, sistem tidak dapat mengenali bahwa itu adalah wajah manusia. Jika tidak perlu memotret wajah kiri, ketuk selesai. Setelah pemotretan wajah kiri selesai, akan muncul 5 gambar. Gambar cahaya putih, gambar negatif polarized lighted, gambar positif polarized lighted, gambar wood as layer, dan gambar hover layer. Ketuk tombol wajah kanan untuk masuk ke halaman pemotretan wajah kanan. Pemotretan wajah kanan sama dengan wajah kiri. Jika tidak perlu memotret wajah kanan, ketuk selesai. Setelah pemotretan wajah kanan selesai, akan muncul 5 gambar. Gambar cahaya putih, gambar negatif polarized lighted, gambar positif polarized lighted, gambar wood as layer, dan gambar hover layer. Setelah mengeklik tombol selesai, masuk ke halaman pemeriksaan kadar air kulit. Pemeriksaan kadar air. Halaman pemeriksaan kadar air mengukur secara terpisah pada dahi, pipi kiri, pipi kanan, dan dagu. Sesuai petunjuk suara, ambil alat mikro. Setelah 2 titik logam pada alat menyentuh kulit, ketuk tombol uji untuk membaca nilai kadar air. Peringatan, jika titik logam tidak menempel sempurna pada kulit, layar akan menampilkan pembacaan kadar air gagal. 2 tombol pada alat mikro tidak terkait dengan pengukuran nilai kadar air. Jika ada kesalahan, ketuk hapus. Jika tidak perlu mengukur kadar air kulit, ketuk lewati. Setelah pengukuran selesai, ketuk kirim untuk masuk ke halaman unggah dan analisis gambar, kecepatan unggah dan analisis gambar terkait dengan kecepatan jaringan. Setelah unggah dan analisis selesai, akan beralih ke halaman pengumpulan citra. Pengumpulan citra. Setelah unggah dan analisis, total muncul 8 gambar. Gambar cahaya putih, gambar negatif polarized lighted, gambar positif polarized lighted, gambar wood as layer, gambar hover layer, gambar erythema, gambar brown, gambar white. Jika ada pemotretan wajah kiri dan kanan, ketuk tombol yang sesuai untuk beralih. Ketuk ikon pertama di kanan atas dapat mengunduh gambar citra dan gambar anotasi. Ikon kedua di kanan atas dapat kembali ke pusat pengguna. Ikon ketiga di kanan atas dapat kembali ke halaman sebelumnya. Ketuk tombol perspektif lapisan kulit di sebelah kanan dapat memperluas 3 gambar, gambar hover layer, gambar erythema, gambar brown. Seret lensa perspektif secara bebas untuk memperbesar dan melihat masalah kulit lapisan dangkal dan dalam. Tambahkan anotasi di kanan bawah. Gunakan alat kuas di bawah untuk melakukan anotasi garis, anotasi lingkaran, anotasi persegi panjang bebas pada gambar deteksi. Jika ingin menghapus anotasi berlebih dapat mengeklik alat penghapus. Jika ingin menghapus semua anotasi dapat mengeklik alat reset. Ada berbagai warna kuas yang dapat dipilih. Ketuk tombol fungsi yang berbeda di bilah vertikal paling kiri layar, beralih ke fungsi deteksi yang sesuai. Kadar air kulit. Item kedua adalah halaman kadar air kulit. Pada halaman kadar air kulit akan muncul total 4 posisi.
dahi, pipi kiri, pipi kanan, dagu. Ketuk tombol nilai di paling kanan akan memunculkan dialog box analisis data. Ketuk kanan bawah untuk masuk ke antarmuka laporan. Item pertama adalah pengetahuan ilmiah, dapat melihat pengetahuan ilmiah dari halaman saat ini. Item kedua adalah analisis masalah, level yang berbeda akan muncul analisis masalah yang berbeda. Item berikutnya adalah saran perawatan harian, dibagi menjadi 3 aspek, diet, perawatan harian, dan pola hidup sehat. Item berikutnya adalah rekomendasi rencana, ketuk teks terkait dapat melihat detail produk. Ketuk lebih lanjut, akan muncul rekomendasi produk dengan 5 level ABCDE, merchant, dapat memasukkan atau mengubah produk dan item yang direkomendasikan melalui URL backend. Setelah mengeklik tombol kembali, pindai kode QR di paling bawah dengan ponsel, melihat dan mencetak laporan H5 ponsel. Deteksi lapisan dangkal. Halaman deteksi lapisan dangkal dapat menganalisis 8 indikator. Halaman minyak dapat melihat masalah sekresi minyak pada permukaan kulit melalui cahaya terpolarisasi positif. Algoritma menampilkan area dengan sekresi minyak yang kuat pada kulit dengan warna kuning, sehingga distribusi minyak pada kulit wajah terlihat lebih jelas dan intuitif. Ketuk tombol yang sesuai di bawah untuk melihat kondisi wajah kiri dan kanan. Ketuk tombol nilai di sebelah kanan akan memunculkan dialog box analisis data. Sama seperti di atas, ketuk detail laporan di bawah tombol nilai dapat melihat laporan individual. Tambahkan anotasi di kanan bawah. Halaman pori-pori. Dalam sumber cahaya terpolarisasi negatif, dapat dilihat kondisi pori-pori membesar yang sudah terbentuk di permukaan kulit. Algoritma melalui pemrosesan teknologi RGX menampilkan area pori-pori membesar pada kulit dengan lingkaran kecil abu-abu tua. Sehingga area pori-pori membesar pada kulit wajah dapat terlihat lebih jelas dan intuitif. Ketuk anotasi menampilkan atau menyembunyikan anotasi. Halaman komedo. Dalam sumber cahaya terpolarisasi negatif, dapat dilihat komedo yang terbentuk dari pori-pori tersumbat minyak di area T. Algoritma melalui pemrosesan teknologi RGX menampilkan area komedo di zona T dengan lingkaran kecil abu-abu tua. Sehingga distribusi komedo di hidung dapat terlihat lebih jelas dan intuitif. Halaman pigmen lapisan dangkal. Area biru adalah area bintik matahari komprehensif wajah yang diidentifikasi oleh algoritma dan ditandai dengan kurva poligonal. Area biru adalah area bintik matahari komprehensif wajah yang diidentifikasi oleh algoritma dan ditandai dengan kurva poligonal. Halaman bintik campuran. Gambar bintik campuran menunjukkan kondisi pigmentasi kulit. Di bawah sumber cahaya terpolarisasi negatif kita dapat melihat distribusi bintik campuran di permukaan kulit. Algoritma mengidentifikasi area bintik matahari komprehensif wajah dan menandainya dengan blok warna coklat. Halaman jerawat. Di bawah cahaya terpolarisasi negatif, lihat distribusi jerawat pada kulit. Algoritma mengidentifikasi area distribusi jerawat pada wajah dan menandainya dengan lingkaran biru. Halaman barir. Gambar barir menunjukkan masalah kemerahan kulit dan distribusi pembuluh darah halus. Di bawah sumber cahaya terpolarisasi negatif kita dapat melihat kesehatan barir kulit. Area yang semakin merah menunjukkan kerusakan barir kulit yang lebih parah, dapat dijadikan referensi untuk menilai tingkat sensitivitas kulit dan area peradangan. Halaman kerutan. Gambar kerutan menunjukkan kondisi tekstur kulit yang kasar. Di bawah sumber cahaya terpolarisasi positif, dapat melihat tekstur permukaan kulit. Algoritma mengidentifikasi garis-garis pada kulit wajah dan menandai 5 bagian kerutan kulit dengan garis pendek biru danau. Kerutan dahi, kerutan pangkal hidung, kerutan sekitar mata, kerutan sudut mata, kerutan nasolabial. Semakin banyak garis putus-putus menunjukkan kulit semakin kasar. Deteksi lapisan dalam. Deteksi lapisan dalam dapat menganalisis 8 indikator. Halaman porfirin. Titik fluoresen oranye merah adalah distribusi porfirin. Porfirin adalah metabolit mikroflora. Mikroflora wajah manusia terutama dibagi menjadi propion, ibaceter, ium, acnes, dan malassezia. Kedua mikroflora ini akan memperburuk produksi komedo kulit, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menilai komedo kulit. Halaman pigmen lapisan dalam. Warna hijau pada keseluruhan wajah, dalam citra adalah wood as legat. Area kuning adalah area bintik matahari komprehensif wajah yang diidentifikasi oleh algoritma dan ditandai dengan kurva poligonal. Kulit berwarna gelap hitam, coklat berbentuk bercak, atau titik yang muncul pada wajah, menunjukkan pigmentasi kulit. Halaman pigmen coklat. Kedalaman warna coklat yang ditampilkan secara keseluruhan pada kulit terutama terkait dengan warna kulit. Orang dengan warna kulit lebih gelap atau lebih banyak hemoglobin memiliki pigmen keseluruhan yang lebih gelap. Area dengan pigmen yang lebih berat dalam citra area dengan pigmen yang lebih terkumpul dan kepadatan tinggi. Halaman ini dilengkapi dengan kursor geser yang memungkinkan perbandingan antara cahaya terpolarisasi negatif dan cahaya coklat. Sehingga masalah seperti pigmentasi kulit, kita dapat terlihat lebih jelas dan signifikan. Halaman peta panas heatmap pigmen. Peta panas pigmen dapat melihat distribusi pigmen lapisan dalam kulit. Algoritma mengidentifikasi distribusi pigmen di wajah
dan menampilkannya dalam bentuk peta panas. Menggunakan warna yang berbeda untuk mewakili distribusi bintik matahari, tahi lalat, bekas luka yang terlihat oleh mata pada cahaya terpolarisasi negatif. Merah menunjukkan pigmentasi kulit yang parah, kuning sedang, hijau lebih ringan, biru untuk kulit normal. Halaman gambar erythema sensitif. Dalam sumber cahaya terpolarisasi negatif, kita dapat melihat kemerahan kulit lapisan superficial dan distribusi pembuluh darah halus. Kedalaman warna dasar gambar erythema terkait dengan warna kulit keseluruhan. Orang dengan sedikit hemoglobin akan memiliki warna yang lebih terang. Halaman ini dilengkapi dengan kursor geser yang memungkinkan perbandingan antara cahaya terpolarisasi negatif dan cahaya merah. Sehingga masalah seperti pigmentasi kulit, kita dapat terlihat lebih jelas dan signifikan. Halaman peta panas heat map sensitif. Dasar peta panas sensitif didasarkan pada distribusi kapiler subkuta. Semakin sensitif kulit, semakin banyak kapiler. Secara spesifik, kemerahan dan jerawat yang terlihat oleh mata pada gambar cahaya terpolarisasi negatif adalah area yang sensitifnya parah. Algoritma menampilkan dengan warna yang berbeda sesuai dengan tingkat keparahan gejala sensitif dan area distribusinya pada kulit. Merah untuk peradangan berat, kuning untuk peradangan sedang, hijau untuk peradangan ringan, biru untuk kulit normal. Halaman agen fluoresen. Agen fluoresen yang memancarkan cahaya biru terang tinggi berbentuk bercak area luas. Halaman kolagen. Garis putus-putus kecil berwarna putih dalam gambar menunjukkan kondisi hilangnya kolagen kulit dan pecahnya serat elastin. Prediksi kulit. Geser kursor untuk melihat efek. Ke kiri adalah simulasi perawatan, ke kanan adalah simulasi penuaan. Deteksi mikro. Dapat melakukan deteksi mikro pada wajah dan kulit kepala. Di bawah ini, pilih mikro wajah. Ambil alat, ada dua tombol pada alat. Tombol di atas adalah tombol memotret. Tombol di bawah adalah tombol mengganti sumber cahaya. Alat mikro dibagi menjadi 3 jenis sumber cahaya: cahaya putih, cahaya terpolarisasi negatif, cahaya UV. Di bawah bingkai pemotretan dapat memilih bagian yang berbeda untuk difoto. Di bawah ini pilih hidung untuk pemotretan mikro. Tempelkan alat dengan erat pada sayap hidung. Pertama ketuk tombol ganti sumber cahaya, lalu ketuk tombol memotret. Lalu ganti sumber cahaya dan memotret lagi. Ganti sumber cahaya 3 kali, memotret 3 kali. Setelah pemotretan selesai, ketuk kiring. Beralih ke halaman catatan deteksi mikro. Ketuk tombol deteksi mikro di sebelah kiri untuk kembali ke halaman deteksi mikro. Alihkan tombol mikro kulit kepala. Di bawah bingkai pemotretan dapat memilih bagian yang berbeda untuk difoto. Di bawah ini pilih ubun-ubun untuk pemotretan mikro. Tempelkan alat dengan erat pada kulit kepala. Pertama ketuk tombol ganti sumber cahaya, lalu ketuk tombol memotret. Lalu ganti sumber cahaya dan memotret lagi. Ganti sumber cahaya 3 kali, memotret 3 kali. Setelah pemotretan selesai, ketuk kiring. Beralih ke halaman catatan deteksi mikro. Ketuk catatan deteksi wajah, ketuk gambar perbesar untuk melihat masalah kulit. Gambar cahaya putih untuk melihat tekstur kulit dan kondisi produksi minyak. Gambar cahaya terpolarisasi negatif untuk melihat masalah sensitivitas kulit dan dapat melihat kondisi pori-pori folikel rambut yang tersumbat minyak. Gambar cahaya UV, titik fluoresen oranye merah menunjukkan distribusi mikroflora kulit. Alihkan tombol mikro kulit kepala, ketuk gambar perbesar untuk melihat masalah kulit kepala. Gambar cahaya putih, di bawah pencahayaan seragam dari sumber cahaya alami, menyaring cahaya silau. Dengan jelas menampilkan masalah kulit kepala yang terlihat oleh mata pada lapisan epidermis. Di bawah cahaya putih, dapat mengamati tekstur kulit kepala, distribusi alur kulit, dan punggung kulit. Dapat digunakan untuk mengamati warna kulit kepala, kepadatan rambut, ketebalan rambut, sensitivitas kulit kepala, delal. Gambar cahaya terpolarisasi negatif, menggunakan set lensa polarisasi silang khusus, yang dapat secara efektif melemahkan cahaya pantulan langsung. Mode polarisasi silang adalah gambar yang dibentuk oleh cahaya yang dipantulkan dari lapisan basal dan dermis kulit kepala yang memasuki lensa, dan lapisan basal serta dermis kaya akan melanin dan hemoglobin. Oleh karena itu mode polarisasi silang digunakan untuk melihat kondisi dalam lapisan basal dan dermis kulit kepala, menunjukkan keadaan kapiler dan pengendapan pigmen. Seperti uban, ketebalan rambut, kesehatan folikel rambut, ketombe, pembuluh darah halus, peradangan sensitif, serta membantu diagnosis masalah kulit kepala abnormal pigmen dan observasi efek pengobatan. Gambar cahaya UV, panjang gelombang 365 nanometer, sound dan jaringan kulit kepala memiliki fungsi alami untuk mengubah cahaya tak terlihat menjadi fluoresan yang terlihat. Sehingga secara efektif membuat kulit kepala menjadi pemancar cahaya. Cahaya UV menembus dari permukaan kulit kepala ke berbagai lapisan, merangsang fluoresan yang berbeda. Fluoresan ini memasuki lensa dan membentuk gambar gejala kulit kepala yang ditampilkan, dapat digunakan untuk mendeteksi penyumbatan pori-pori folikel rambut kulit kepala, ketombe, agen fluoresen, delal. Di bawah ini adalah tombol deteksi mikro dan tombol analisis perbandingan. Ketuk tombol deteksi mikro dapat melakukan deteksi mikro wajah dan kulit kepala lagi. Tombol analisis perbandingan dapat melakukan perbandingan lokal efek sebelum dan sesudah perawatan pada wajah dan kulit kepala. Gambar analisis melalui 3 sumber cahaya, cahaya putih, cahaya terpolarisasi negatif, dan cahaya UV.
memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang masalah kulit, dapat melakukan perbandingan vertikal dan horizontal. Ketuk tombol yang sesuai di bawah, dapat beralih antara wajah kiri dan kanan. Laporan komprehensif, paling atas adalah profil pribadi. Item pertama adalah analisis komprehensif, sebelah kiri adalah hasil tes tipe kulit 16 jenis, sebelah kanan adalah skor komprehensif. Item kedua adalah gejala individual, sebelah kiri adalah kadar air kulit, sebelah kanan adalah skor individual. Hanya skor di bawah 60 yang akan ditampilkan dalam diagram radar ini. Item ketiga adalah saran komprehensif, termasuk analisis masalah, saran perawatan. Item keempat adalah analisis perbandingan, hanya melakukan analisis perbandingan dengan hasil pemotretan sebelumnya. Jika hanya satu kali pemotretan, hanya menampilkan grafik garis indikator tunggal saat ini, dibagi menjadi 5 level ABCDE. Item kelima adalah analisis lapisan dangkal, dapat melihat berbagai masalah dalam item lapisan dangkal. Item keenam adalah analisis lapisan dalam, dapat melihat berbagai masalah dalam item lapisan dalam. Geser ke bawah untuk melihat rekomendasi rencana dan laporan H5 ponsel. Ketuk tombol cetak pertama di kanan atas untuk masuk ke halaman cetak. Dapat memilih ukuran kertas, warna tinta, orientasi kertas. Apakah mencetak 2 sisi, jumlah halaman. Ketuk tombol unduh dokumen PDF di sebelah kanan, dapat mengunduh laporan komprehensif versi elektronik. Analisis perbandingan, dapat memilih 2 citra dari waktu yang berbeda, untuk membandingkan berbagai indikator kulit, sehingga efek perawatan terlihat lebih intuitif. Mendukung beralih antara indikator masalah kulit yang berbeda, mendukung beralih antara gambar pemotretan wajah kiri dan kanan. Antarmuka analisis perbandingan memiliki 3 mode, perbandingan horizontal, perbandingan vertikal, perbandingan 4 gambar. Mode perbandingan 4 gambar dapat beralih antara 4 indikator dan 4 waktu pemotretan yang berbeda. Pusat data, ketuk ikon keempat di bagian bawah untuk masuk ke halaman pusat data. Modul 1 adalah statistik data, dapat berdasarkan dimensi tahun per bulan, menganalisis perubahan jumlah klien toko dalam bentuk grafik garis. Modul 2 adalah rasio jenis kelamin, dapat berdasarkan dimensi tahun per bulan, menganalisis persentase jenis kelamin klien dalam bentuk diagram P. Modul 3 adalah distribusi usia, dapat berdasarkan dimensi tahun per bulan, menganalisis persentase kelompok usia klien dalam bentuk diagram batang. Modul 4 adalah persentase masalah, dapat berdasarkan dimensi tahun per bulan. Mengubah 8 deteksi lapisan dangkal dan 8 deteksi lapisan dalam menjadi grafik analisis kurva visual menurut 5 level. Pengaturan sistem. Ketuk ikon kelima pengaturan sistem di bagian bawah untuk masuk ke halaman penyesuaian parameter dan perangkat saya. Penyesuaian parameter. Penyesuaian parameter individual. Jika disesuaikan, maka saat pelanggan yang ditentukan melakukan deteksi berikutnya, data deteksi keseluruhan akan cenderung ke arah yang disesuaikan oleh toko. Ketuk profil pribadi pelanggan, geser kursor untuk menyesuaikan nilai individual atau multiple pelanggan. AI adalah mode otomatis, MT adalah mode manual. Jika ingin kembali ke nilai dalam mode AI, ketuk pengaturan default di paling bawah. Penyesuaian parameter keseluruhan, jika disesuaikan, maka saat semua pelanggan di toko tersebut melakukan deteksi berikutnya, data deteksi keseluruhan akan cenderung ke arah yang disesuaikan oleh toko. Geser kursor untuk menyesuaikan nilai individual atau multiple keseluruhan. AI adalah mode otomatis, MT adalah mode manual. Jika ingin kembali ke nilai dalam mode AI, ketuk pengaturan default di paling bawah. Matikan parameter. Setelah mengeklik opsi matikan parameter, fungsi penyesuaian ini akan dinonaktifkan. Semua data deteksi akan ditampilkan sesuai data asli pelanggan. Perangkat saya. Ketuk perangkat saya dapat melihat versi app, nama institusi, nomor seri, versi sistem, pembaruan versi baru, bahasa, pengaturan watermark, deteksi jaringan, dan yang baru dihapus. Jika perlu menambahkan watermark, pada gambar citra dan gambar anotasi, dapat mengeklik pengaturan watermark. Untuk menyesuaikan watermark, ketuk tombol sakelar di sebelah kanan watermark, untuk mengaktifkan atau menonaktifkan. Di bawah dapat memilih jenis watermark, konten watermark, posisi watermark, dan transparansi watermark. Jenis watermark dapat menyesuaikan teks, memilih waktu, dan menambahkan gambar custom. Posisi watermark dapat memilih ubin gambar, rata tengah bawah, dan pusat gambar. Geser kursor dapat memilih transparansi watermark antara 10% hingga 90%.